Sudahkah Anda menentukan pilihan Anda hari ini untuk siapa yang memimpin negara kita? Kebetulan banget hari ini tanggal 14 Februari kita sudah melakukan pemilihan presiden ya, dan jamnya sudah jam 2.30 ketika saya membuat VT ini. Jadi saya rasa semua orang sudah menentukan pilihannya. Sebenarnya saya membuat VT ini udah agak lama ya, tapi saya menunggu semua orang sudah menentukan pilihannya. Di TikTok pribadi saya yang mana akunnya akan saya tulis juga di caption saya beberapa kali membahas soal pemilihan presiden. Dan di sana juga saya ada membahas soal membaca karakter seseorang. VT saya yang tentang membaca karakter, saya pernah nulis di kolom komentar ketika ada yang bertanya tentang salah satu calon presidennya. Dan kebetulan memang beliau adalah orang yang saya pilih juga hari ini, karena menurut saya beliau adalah orang yang pantas. Dan di VT lainnya juga banyak tuh yang komentar ya, kenapa saya memilih pasangan yang saya sebut tadi itu, yang saya bilang terbaik di antara yang lainnya. Jangan salah, semuanya baik, tapi saya memilih yang terbaik menurut saya. Dan dari kubu-kubu lain itu banyak yang komplain. Bahkan saya dikatain bocil. Udah mak-mak gini dikatain bocil, sebenarnya seneng juga ya, emang muka saya kayak bocil atau gimana gitu. Nah ketika saya dihujat kenapa saya memilih pasangan calon ini, yang saya lakukan, pertama saya hanya menanggapi dengan santai. Saya hanya bercanda dalam menanggapinya. Tapi ini orang serius banget, sampai menghina-hina gitu ya. Dan akhirnya saya membaca dirinya dia, karakter dia, hatinya, semuanya. Kebetulan Tuhan izinkan saya untuk tahu, dan saya ketik di sana. Lalu dia jawab ke saya, oke lah kamu bisa membaca diri saya, kamu tahu tentang diri saya. Tapi apa hubungannya sama Pilpres? Dan saya jawab ke dia, kalau saya membaca diri kamu 90% aja benar tentang karakter kamu dan hati kamu, berarti kamu tahu apa alasan saya memilih pasangan calon yang saya pilih ini. Yes, karena saya melihat karakter dan hatinya. Tuhan izinkan saya untuk tahu itu ya. Dan saya tanpa keraguan, saya memilih pasangan calon yang saya pilih ini. Semuanya baik ya. Hanya saja saya berpikir orang Indonesia ini sudah banyak yang pinter, bahkan kepinteran juga banyak. Tapi kita kekurangan orang yang tulus, yang sungguh-sungguh mau mengabdi, yang benar-benar peduli pada rakyat kecil. Dan hal ini ada di kedua pasangan calon yang saya pilih tadi, yaitu Capres dan Cawapresnya. Mereka berdua tidak punya tendensi apa-apa, mereka benar-benar hanya ingin berbakti pada bangsa dan negara, dan karakternya pun saya mengacungkan jempol. Kekurangan mereka hanya, pertama mereka nggak bisa ngomong. Yang kedua, ada yang emosinya masih agak labil. Tapi emosi yang labil ini bisa ditolong. Karena orang-orang di sekitarnya dia sekarang ini orang-orang yang positif banget. Jadi dia sangat menekan itu, bahkan dia benar-benar berubah gitu loh dari segi emosinya. Jadi positif banget sekarang. Yang ketiga, kekurangannya itu juga suatu kelebihan untuk saya ya. Dia itu orangnya nerimo. Jadi siapapun yang sudah pernah bikin salah sama dia maafkan. Tapi ini kadang-kadang ada jeleknya ya, karena orang tuh karakternya nggak mudah berubah. Jadi kalau dari awal sudah nggak baik, biasanya itu susah banget berubah. Nah semoga beliau ketika memimpin lebih tahu nih orang-orang yang di sekitarnya dia, beliau bisa memilih yang benar-benar baik. Sedangkan cawapresnya pun menurut saya luar biasa ya. Banyak hal yang dikorbankan oleh si cawapres ini, termasuk dirinya sendiri dan keluarga. Walaupun dia sebenarnya nggak mau, tapi dia melihat semua ini untuk bangsa dan negara. Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Walaupun mungkin banyak pihak juga yang tidak setuju. Hingga waktu saya berdoa, saya diberi petunjuk wajahnya kedua pasangan calon ini muncul gitu ya. Dan saya bersyukur banget dengan apa yang Tuhan izinkan saya tahu dan saya lihat. Saya lega dalam memilih kali ini, saya bisa memilih yang paling baik. Dan saya selalu berdoa supaya yang terbaik bagi bangsa ini yang menang. Kalau Tuhan tunjukkan beliau yang terbaik, saya harap beliau yang menang sesuai dengan hati nurani banyak orang. Karena saya juga berdoa agar Tuhan menggerakkan hati nurani banyak orang untuk memilih yang benar bagi bangsa dan negara kita. Kita pasti berharap pemilu kali ini bersih, nggak ada kecurangan, dan nggak ada demo-demo lagi. Siapapun pilihan kita, yang penting hasil akhirnya kita bisa berikhlas hati menerima.